Salam saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kali ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan. Kita akan membahas satu topik, yaitu tentang rema. Apa sih yang dimaksud rema itu? Bagaimana kita bisa memperoleh dan menangkap satu rema? Lalu apa manfaatnya rema untuk kerohanian kita? Kita akan membahas kali ini. Roma 10 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus menggunakan kata Yunani rematon Christo, rema Kristus. Jadi kata firman secara umum menggunakan kata logos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi secara umum, yaitu kata firman menggunakan kata logos. Itu bersifat umum, universal. Tetapi di Roma 10 ayat 17 kata firman menggunakan kata rema, bersifat khusus. Artinya kita harus menemukan rema yang bersifat khusus di dalam logos yang bersifat umum. Dan Tuhan mengajarkan bahwa rema itu adalah suara Kristus yang dinyatakan. Ketika kita membaca firman, kita merenungkan firman, kita memberitakan firman, Roh Kudus berkarya menerangi firman itu. Roh Kudus bersaksi atas firman itu. Dan Roh Kudus mewahyukan. Roh Kudus memberikan pengertian dan menaruh ke dalam hati kita. Itulah rema. Jadi rema dihasilkan oleh pengurapan Roh Kudus. Maka kita akan memperoleh, yaitu suatu pengertian. Firman yang disingkapkan, firman yang diwahyukan, sehingga kehidupan kita memperoleh iman. Iman timbul dari pendengaran firman, dari pendengaran rema, dari rema Kristus, dari rema yang diwahyukan melalui pengurapan Roh Kudus. Itulah rema. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kita bisa memperoleh rema dan menangkap rema Kristus? Maka Tuhan mengajarkan bahwa untuk kita memperoleh rema, kita harus memperoleh pengurapan. Jadi Tuhan mengajarkan kita tentang pentingnya pengurapan. Karena rema dihasilkan dari pengurapan Roh Kudus, maka pentingnya kita memperoleh pengurapan. Pertanyaannya, bagaimana kita memperoleh pengurapan? Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita belajar, yaitu dari Kristus. Kita belajar perkara daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk kita memperoleh, yaitu pengurapan Roh Kudus yang akan berkarya memberikan rema. Ketika kita merenungkan, membaca firman Tuhan, kita harus belajar, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 9. Engkau membenci kefasikan, engkau mencintai keadilan, maka Allah-Allahku, Allah-Allahmu akan mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda, melebihi teman-teman sekutu. Jadi Tuhan itu membenci dosa, Tuhan mencintai kekudusan. Jadi kita harus memiliki hati yang sama. Kita harus membenci dosa. Saudara harus bertobat, saudara harus tanggalkan dosa. Ketaatan kita di dalam kebenaran akan membawa pengudusan, dan disitulah Tuhan akan mengurapi kita. Jadi Tuhan Yesus itu diberikan gelar Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah nama Sang Penebus dari Allah, sedangkan Kristus adalah nama yang diurapi dari Allah. Jadi Tuhan Yesus memperoleh gelar Kristus, yaitu Mesias, Hamasiah, Kristus yang diurapi. Jadi ini adalah identitas gelar daripada Tuhan Yesus yang diurapi. Dan disebut juga dalam bahasa Arab adalah Al-Masih, Isa Al-Masih. Al-Masih itu artinya adalah mengusap. Ini adalah identitas Kristus. Kristus selalu melayani. Kristus selalu di dalam pekerjaannya, pelayanannya, Ia selalu mengusap, Ia selalu menjamah, Ia selalu mengurapi. Maka banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan lakukan
dengan mengusap, dengan menjamah, dengan mengurapi. Orang yang tuli disebutkan Tuhan menjamah, yaitu telinganya. Dan Tuhan mengusap, Tuhan menjamah lidahnya. Efata, terbukalah. Dan di situ yang bisu, yang tuli mendengar, berbicara. Tuhan mengadakan mujizat dengan menjamah, mengurapi, mengusap. Maka Tuhan juga menjamah orang yang buta. Dan di situ mencelikkan mata orang yang buta. Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi. Dan Tuhan juga di lain waktu juga menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang lagi demam, fever. Tuhan menaruh tangannya, Tuhan menumpang tangan, Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi, dan fevernya lenyap, demamnya sembuh. Dan Tuhan adalah diberikan gelar orang-orang yang diurapi. Dan orang-orang yang diurapi ini memiliki otoritas perkataan kuasa. Maka banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan dengan perkataannya. Salah satunya Tuhan menghardik, yaitu tofan. Diam, maka diam. Maka suatu ketika, yaitu ada di kolam Bethesda, ada seorang yang sudah lumpuh 38 tahun. Tuhan cukup berkata, bangkitlah, angkat tilammu, dan sembuhlah orang itu. Dan banyak sekali Tuhan memberikan tanda-tanda orang-orang yang diurapi, memberikan tanda bahwa ia adalah yang diurapi dari Allah dengan perkataan-perkataan otoritas kuasa. Dan Tuhan mengajar seperti itu, bahwa banyak sekali nabi-nabi diurapi. Ya, semua nabi, bukan Tuhan Yesus saja yang diurapi. Nabi-nabi semua memperoleh yaitu urapan dari Allah. Mereka semua orang-orang yang diurapi Allah. Tetapi Allah cuma memberikan satu gelar. Yesus Kristus Mesias, Hamasiah yang diurapi. Hanya nama gelar itu diberikan kepada Yesus yang diurapi. Kristus yang diurapi. Maka Yesus yang akan membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudusnya. Tuhan Yesus juga akan mengurapi kita dengan Roh Kudusnya. Maka ini yang menjadi pembeda. Kalau nabi-nabi itu menerima urapan dari Allah, mereka hanya saluran. Tetapi Yesus adalah sumber. Yesus adalah diberikan gelar yang diurapi. Yesus yang akan mengurapi kita dengan Roh Kudusnya. Maka ketika kita membaca firman, merenungkan firman, kita harus memperoleh pengurapan Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus itu akan membawa kita memperoleh hikmat, pengertian, pewahyuan. Itulah karya Roh Kudus. Jadi saudara untuk menerima firman yang diremakan, untuk menerima firman yang bersifat logos umum, saudara harus menerima pengurapan dari Roh Kudus. Saudara harus minta pengurapan. Saudara minta pengurapan. Tuhan urapi aku dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan singkapkan aku, beri roh hikmat, pewahyuan, pengertian. Tuhan taruh, Tuhan nyatakan, singkapkan firman-Mu dalam hati kami. Itulah rema. Itulah yang membangun iman kita. Dan di situ Tuhan akan nyatakan kuasanya. Jadi Tuhan mengajarkan, yaitu untuk kita diurapi. Itu adalah cara-cara yang khusus. Kita ini adalah orang-orang yang telah, yaitu ditebus Tuhan. Dengan darahnya Tuhan sudah membayar hidup kita, membayar dosa-dosa kita. Dengan darah yang mahal kita ini milik kepunyaan Tuhan. Maka hiduplah di dalam kekudusan. Kita hidup senantiasa memelihara ketaatan kepada kebenaran yang akan membawa kita kepada pengudusan. Dan di situ Tuhan akan mengurapi kita. Sehingga kita senantiasa memperoleh karya Roh Kudus. Setiap firman yang kita renungkan, yang kita gali, Roh Kudus akan memimpin, mengurapi kita. Roh Kudus akan menerangi firman. Roh Kudus akan menafsirkan maksud-maksud firman dan mewahyukannya, menaruh di dalam hati kita. Itulah rema. Itulah rema. Itulah suara Tuhan. Jadi rema adalah suara Kristus yang dinyatakan. Rema adalah karya dari Roh Kudus ketika Roh Kudus mengurapi kita. Jadi Tuhan mengajarkan tentang kehidupan kita perlu
memperoleh rema, menangkap rema. Jadi Roma 10 ayat 17 tadi mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Kristus. Jadi ini bicara tentang kata penegasan. Jadi demikianlah, ini suatu kata penegasan bahwa iman timbul dari rema Kristus. Artinya iman timbul ketika kita mendengar suara Kristus, yaitu rema yang ditaruh, yang diwahyukan ke dalam hati kita. Maka ketika rema itu turun, itu adalah suara Kristus. Itu adalah pengertian yang ditaruh dalam hati kita tentang maksud-maksud firman. Dan ketika kita meresponi dengan iman percaya, itu yang membuat hati kita selalu berkobar-kobar, yang membuat roh kita selalu merapi-api, menyala-nyala. Itu kita mulai berdoa, mulai berkata-kata. Di situ ada urapan Tuhan. Jadi ketika kita memperoleh rema turun, itu adalah suara Kristus. Itu yang mendorong iman kita timbul. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ketika kita menangkap firman, ketika rema turun, itulah suara Kristus. Itu yang akan mendorong iman kita timbul. Itulah keyakinan kita. Itu kekuatan iman kita. Maka disitulah Tuhan akan nyatakan urapan. Seperti halnya Tuhan berfirman, barang siapa percaya kepadaku, dalam hatinya akan mengalir mata air. Itu urapan-urapan Roh Kudus akan mengalir. Barang siapa percaya, ketika Tuhan mengurapimu dengan Roh Kudusnya, Roh Kudus akan memberikan rema, pewahyuan ke dalam hati kita. Dan ketika kita meresponi, yaitu suara Tuhan itu, suara Kristus itu, maka kita memperkatakannya. Maka disitulah ada kuasa. Hati kita mulai berkobar-kobar, roh kita mulai menyala-nyala. Dan kita mulai berdoa. Kita mulai menyembah. Di situ ada urapan-urapan mengalir. Dan disitulah Tuhan akan memberikan kita otoritas kuasa. Maka urapan itu akan mengalir. Dikatakan urapan itu mengalir. Dalam hati kita akan mengalir. Aliran-aliran air. Itulah urapan-urapan Roh Kudus akan mengalir. Maka Tuhan akan memberikan otoritas. Apa yang kita perkatakan jadi. Ketika ada angin ribut, diam, maka angin ribut itu diam. Ketika ada badai hujan, stop, berhenti, maka badai hujan itu juga berhenti. Kau berkata kepada penyakit, tahir, sembuh, maka akan sembuh. Akan jadi seperti apa yang engkau imani. Maka itulah kuasa firman Tuhan. Itulah urapan-urapan yang bekerja atas hati kita. Ketika kita itu senantiasa menangkap firman, menemukan rema. Itulah suara Kristus yang memberikan kekuatan, yang memberikan iman, yang memberikan yaitu suatu keyakinan yang mendorong kita memiliki hati yang selalu berapi-api, memiliki roh yang selalu yaitu berkobar-kobar. Dan dikatakan bahwa aliran air hidup itu akan mengalir terus-menerus. Artinya ketika kita memperoleh rema, itu memberikan kekuatan. Ada urapan-urapan yang mengalir dalam keluar dari hati kita. Jadi iman timbul dari hati. Itu urapan-urapan itu mengalir keluar dari dalam hati kita. Itu urapan-urapan Roh Kudus. Maka di situ mengalir. Saudara akan mulai menyembah. Saudara akan bersyafaat. Saudara akan mematahkan kuasa-kuasa jahat. Saudara akan pagari keluarga. Saudara akan berkarya, memagari pelayanan, memagari semua segala sesuatunya. Saudara akan mempraktekkan itu. Saudara akan mengobarkan itu. Kobarkanlah karunia yang ada padaku dengan penumpangan tangan. Maka di situ saudara tidak saja menerima karunia kuasa, tetapi saudara akan menjadi saluran kuasa. Saudara akan tumpang tangan. Yang sakit sembuh, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Ada kesembuhan, ada kuasa. Maka saudara akan menjadi saluran kuasa Tuhan. Urapan Tuhan mengalir melalui pelayan-pelayan saudara. Saudara menumpangkan tangan, yaitu mengobarkan. Kobarkanlah karunia yang ada padamu dengan penumpangan tangan. Itu ajaran Paulus. Maka ketika kita merenungkan menggali firman, saudara menemukan rema. Rema itu suara Kristus. Rema itu yang membuat iman saudara hidup.
Iman itu yang iman saudara menjadi muncul, timbul dalam hati, keluar. Dan saudara akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan melalui rema itu. Saudara akan mengalami Tuhan. Saudara akan mengalami kuasanya. Jadi Tuhan mengajarkan logos yang dicatat melalui huruf-huruf yang mati. Tetapi melalui rema yang dikaryakan Roh Kudus ketika Roh Kudus mengurapi kita. Itu adalah suara Tuhan yang hidup. Maka ada firman yang mengatakan setiap firman Tuhan bukan terdiri dari kata, tetapi kuasa. Saudara akan mengalami kuasa di balik firman Tuhan. Ketika saudara menangkap rema, suara Kristus, saudara akan mengobarkan itu. Saudara akan memperkatakan, yaitu perkataan-perkataan berkat. Tuhan akan mengurapi saudara. Saudara akan diberikan otoritas. Saudara akan diberikan urapan-urapan yang baru. Urapan itu akan mengalir. Mengalir terus-menerus. Saudara akan dipakai Tuhan. Luar biasa. Itulah rema. Maka biarlah renungan ini yaitu menyingkapkan setiap kehidupan kita, supaya kita benar-benar di dalam kehidupan kita menjalani pemuritan, merenungkan firman, kita harus mengusahakan untuk memperoleh rema, menangkap rema. Saudara akan dibangun, memiliki kepekaan. Roh Kudus akan mengurapi telinga saudara, telinga seorang murid, telinga yang selalu mendengar peka suara Tuhan, rema-rema Kristus dalam hati kita. Dan disitulah saudara harus membangun keintiman dengan Roh Kudus. Saudara harus menjaga, memelihara Roh Kudus. Itu titik kunci saudara dikaruniakan rema, suara Kristus. Dan itu yang akan membangun iman kita. Keyakinan kita akan tumbuh subur di sana. Saudara akan mengalami proses pertumbuhan rohani iman yang luar biasa. Itulah rema. Agar setiap kita senantiasa mencari dan mengusahakan untuk mendapatkan, menangkap rema. Itulah yang memupuk, membangun hati rohani kita. Sehingga kita dapat mengalami kuasa, urapan-urapan Tuhan di balik firman-Nya. Dan Tuhan mengajarkan kita, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih, ditebus, dan orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Imani itu, saudara, orang-orang yang diurapi. Saudara harus senantiasa merenungkan firman dengan melibatkan Roh Kudus. Tuhan, urapi aku dengan Roh Kudus-Mu, agar Tuhan memberikan rema, penyingkapan. Setiap firman Tuhan nyatakan, Tuhan singkapkan. Roh Kudus mengurapi, memberikan hikmat, pengertian, pewahyuan, agar aku menemukan rema, suara Tuhan untuk hidupku, untuk persoalanku, untuk masa depanku, untuk segala perkara. Saudara harus terima firman. Saudara harus menangkap rema. Saudara harus mencari rema. Saudara harus menemukan rema untuk masalah kita, untuk panggilan kita, untuk segala sesuatu. Kita membutuhkan firman yang diwahyukan. Itulah rema yang dihasilkan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.